Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 92. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun mengangkat bahu, tentu saja nyali terbuat dari daging. Mata kecil itu penuh dengan bintang-bintang kecil dan dipuja, "Tan Yun, kamu benar-benar kuat. Dengan tingkat 7 ranah kaisar, Anda dapat dengan mudah membunuh tingkat 5 kekuatan di ranah Raja Kaisar. Tan Yun, seberapa kuat kekuatanmu?" Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan jujur, "Saya tidak takut pada yang kuat dari tingkat ke-8 ranah Raja Kaisar. Jika saya menghadapi orang-orang dari tingkat ke-9 dari ranah Raja Kaisar, orang yang mati itu pasti saya." Ya Tuhan, ini benar-benar menakjubkan. Kamu adalah orang paling kuat yang pernah kulihat. Tan Yun berkata dengan santai, "Kurasa begitu, tapi sayang sekali tidak." Qianxian membuang senyumnya dan berkata dengan khawatir, "Tan Yun, Mozi adalah tuan kecil dari kota abadi Mozan. Identitas dan statusnya dapat menempati peringkat 100 teratas di dunia abadi 9 surga. Tidakkah kamu ragu-ragu untuk membunuhnya? Maksudku, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam kota abadi Mozan?" Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Wajah tampannya penuh dengan dominasi. Takut. Apa yang harus ditakuti? Membunuh adalah membunuh. Tidak peduli siapa musuhnya, seberapa tinggi statusnya dan betapa mulianya dia, aku akan membunuh siapapun yang menjadi musuh. Qianxian menatap Tan Yun dan terpesona. "Apa yang kamu lihat? Apakah ada bunga di wajahku?" Qianxian sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, "Tidak ada bunga di wajahmu. Aku hanya berpikir kamu adalah pria yang tidak takut pada kekuatan dan memiliki keberanian besar. Mungkin saudari Sen dan keluarganya bersedia menikahimu karena ini." Tan Yun bercanda, "Jangan menyembah saudara laki-laki. Umumnya, wanita yang menyembah saudara laki-laki akan jatuh cinta pada saudara laki-laki." Potong gelombang ayo. Setelah Qianxian melirik Tan Yun, sentuhan kelembutan muncul di matanya yang indah. "Satu-satunya pria yang bisa membuat saya bahagia adalah Hongmeng Supreme. Dia adalah idola saya dan orang yang saya sukai. Jika saya benar-benar ingin menikah di masa depan, saya akan menikahi pria seperti Hongmeng Supreme." Tan Yun tersenyum dan tidak berbicara. Alisnya Qianxian terangkat dan menatap Tan Yun, "Apa yang kamu tertawakan? Inilah perasaan serius yang aku dambakan. Apa yang lucu?" Tan Yun berdiri dan berkata, "Kamu bahkan belum pernah melihat Hongmeng Supreme. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Lucu kan? Hei, Qian menatap Tan Yun dengan sedih. "Kamu tidak boleh memfitnah idolaku, atau aku akan benar-benar marah." "Yah, baiklah, aku tidak akan memfitnah Hongmengmu yang bahagia, oke?" Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Hah, hampir sama," Qianxian berkata, dan berkata lagi, "Baiklah, mari kita bicara tentang bisnis. Dari sudut pandang saya, saudara Mo Changfeng dan Mo Changsheng pasti akan membiarkan Istana Abadi 9 Surga menjaga pintu keluar para dewa yang terperangkap Jenderal 10.000. Menjaga pintu keluar, dan tunggu sampai kita melemparkan diri kita ke dalam jaring. Tidak masalah, kita bisa mengubah penampilan kita saat itu." Tan Yun tidak setuju. "Tidak." Qianxian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan berat, "Wan Baoshan memiliki cermin sumber dari semua hal yang diberikan oleh Kaisar Abadi ke-9. Cermin ini dapat melihat semua teknik mengubah wajah. Tidak ada gunanya bagi kita untuk mengubah wajah." Mendengar pidato itu, Tan Yun tercengang. "Tunggu, maksudmu jenderal yang menjaga pintu keluar formasi adalah Wan Baoshan?" "Ya, itu dia." Qianxian bertanya dengan sadar, "Kenapa? Kamu kenal dia?" Tan Yun memikirkan adegan dipermalukan oleh Wan Baoshan ketika dia pertama kali memasuki kota abadi Tongtian di masa lalu. Dia mencibir, "Saya tahu. Tentu saja saya tahu. Saya khawatir tentang di mana saya dapat menemukannya.
Karena dia berada dalam barisan besar di luar jurang pelahap jiwa, itu mudah dilakukan. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Oh, jadi kamu punya dendam. Qianxian menjawab dan berkata, saya khawatir kita tidak bisa meninggalkan jurang pelahap jiwa. Jangan khawatir, aku membawamu masuk dan secara alami akan membawamu keluar dengan aman. Tan Yun berkata, ayo pergi dan pergi ke kedalaman jiwa yang memakan jurang maut untuk menemukan api. Ya, dengan sentuhan kepala Qianxian, dia dan Tan Yun naik ke udara dari gunung yang sepi dan menghilang ke dalam kehampaan abu-abu. 5 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama penerbangan 5 bulan, Tan Yun dan Xianxian telah mencapai ujung wilayah yang ditandai pada slip giok di peta. Wosh! Tan Yun jatuh dari langit dan muncul di pintu masuk ngarai hingga beberapa juta kaki. Qian memandang ngarai di depannya dan berkata, Tan Yun, ngarai ini disebut ngarai Huitusian. Kembali ke pantai. Bingung Tan Yun, apa solusinya? Xianxian menjelaskan, di luar ngarai ini adalah pinggiran dari jurang pemakan jiwa, setelah memasukinya adalah area pusat, dan lebih jauh di dalam adalah kedalaman sebenarnya dari jurang pemakan jiwa. Selama Anda melangkah ke ngarai ini, pada saat itu, kekuatan menelan jiwa dan keabadian yang tak dapat dijelaskan akan berlipat 3, dan tidak ada makhluk hidup di dalamnya kecuali pemburu harta karun. Semakin dalam kamu pergi, semakin mengerikan kamu. Berbalik adalah nama ngarai Canyon, yang diberikan nama oleh Chaos Supreme. Tujuannya adalah untuk memperingatkan para abadi yang datang untuk berburu harta karun agar tidak mati demi harta karun itu. Keluar dan kembali, ngarainya luas, dan kamu bisa mati saat masuk. Haha, nama Chaos Supreme. Tan Yun bertanya setelah seringai di hatinya, di mana kamu menemukan kehidupan sejatimu? Qianxian berkata dengan jujur, setelah memasuki Huitusian Canyon, saya terbang sepanjang jalan selama 8 tahun dan menemukannya di kedalaman hutan. Dengan kecepatan penerbangan Anda, saya seharusnya bisa tiba dalam 6 tahun. Ulurkan tanganmu. Kita akan mencapai hutan yang kamu katakan dulu, lalu melihat lebih dalam. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya dan berkata. Qianxian mengerutkan bibir merahnya dan ragu-ragu. Jika kamu takut aku akan mengambil keuntungan darimu, pergilah ke Menara Lingqiao. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah lebih murah bagiku untuk dimanfaatkan olehmu? Xianxian melirik Tan Yun, dan segera mengulurkan tangan Qianqianyu. Saya dapat memberitahu Anda tidak menyukai saya. Apa aku ini? Jangan bergairah tentang dirimu sendiri. Tan Yun terdiam, dan terbang ke ngarai dengan kecepatan tinggi, menarik Xianxian. Waktu seperti anak panah, 6 tahun telah berlalu. Tan Yun memimpin Xianxian sampai ke hutan lebat seperti lautan kelabu. Kamu benar. Setiap pohon yang menjulang tinggi, baik cabang, daun, atau batangnya, berwarna abu-abu mati. Di udara, tidak ada jejak aura surga dan bumi, dan beberapa dipenuhi dengan kekuatan menelan yang tidak dapat dijelaskan yang menjadi semakin manik. Qian mengulurkan jari, menunjuk ke puncak yang sepi di hutan dan berkata, pada awalnya, saya menemukan api yang sebenarnya di puncak itu. Apa kamu yakin? Tan Yun mengerutkan kening sambil berpikir. Kenapa aku berbohong padamu? Qianxian mengangkat alisnya, kau tidak percaya padaku. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku merasa semakin aneh dalam jiwa yang melahap jurang maut. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, hampir tidak ada aura surga dan bumi di jurang yang melahap jiwa, jadi bagaimana Anda membuat api? Semua orang tidak dapat menjelaskan masalah ini sampai sekarang. Namun, setelah penyelidikan Si Yuan Supreme dan Chos Supreme, kami sampai pada kesimpulan bahwa jurang pemakan jiwa adalah harta besar yang tersembunyi di alam semesta yang luas, kata Qianxian. Di masa lalu yang jauh, ada energi abadi di dalamnya, tetapi kemudian energi abadi melahirkan harta surga dan bumi, sehingga energi abadi surga dan bumi berangsur-angsur berlalu, sampai sekarang hampir tidak ada energi abadi. Setelah mendengarkan, Tan Yunruo berpikir. Xianxian, jenis api apa yang kamu dapatkan di sini? Tingkatan apa? Qianxian bingung, saya tidak tahu jenis api apa itu. Bagaimanapun, itu adalah api tingkat kaisar. Pada saat yang sama,
Itu masih api dengan dua atribut es dan api. Mendengar pidato itu, Tan Yun terkejut, seolah memikirkan sesuatu, dan wajahnya sangat berubah. Tan Yun, ada apa denganmu? Qianxian itu berkata dengan cemas, wajahmu sangat jelek. Wajah Tan Yun kembali normal dan berkata, tidak ada. Saya hanya terkejut. Saya belum pernah melihat api. Ia memiliki dua sifat, es dan api. Oh, omong-omong, Qianxian, kamu memadatkan api yang kamu temui di awal. Aku ingin melihatnya. Tunggu sebentar. Menurut ingatannya, dengan sapuan lembut lengan batu gioknya, pengetahuan berubah menjadi gambar memori dari rendah di udara. Dalam gambar, sekelompok api setinggi 10 kaki perlahan-lahan menyala di atas puncak yang sepi. Nyala api terkadang berubah menjadi abu-abu mati dan terkadang merah darah. Kedua warna itu selalu berganti-ganti. Api iblis ekstrateritorial. Ini api iblis ekstrateritorial. Tan Yun mengerutkan kening. Bahkan, ada gelombang mengerikan di hatinya. Tan Yun penuh keraguan dan terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Negeri dongeng 9 surga Hongmeng dan Tianyu sama sekali tidak berada di alam semesta yang sama. Jadi bagaimana api iblis ekstrateritorial bisa muncul di jurang pelahap jiwa? Tiba-tiba, Tan Yun memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin bagi dua penguasa tertinggi untuk tidak mengetahui asal-usul jurang pemakan jiwa. Kesepakatan. Apakah ada transaksi rahasia antara dua makhluk tertinggi dan iblis besar di luar wilayah itu? Tan Yun berpikir demikian karena dia tahu bahwa ada dua alam semesta di ruang waktu yang tak terbatas ini. Pertama, itu adalah ruang waktu yang terdiri dari dunia Dewa Hongmeng, dunia Dewa Siyuan, dunia Dewa Kekacauan, 11 dunia celestial dan pesawat fana, yang disebut alam semesta dalam domain. Yang kedua adalah alam semesta ekstrateritorial. Di alam semesta celestial, ada iblis ekstrateritorial yang sangat besar. Di masa lalu, ketika Tan Yun adalah Hongmeng tertinggi, alasan mengapa dia terluka adalah karena dia dan Kekacauan tertinggi, Siyuan tertinggi, untuk mempertahankan alam semesta di wilayah tersebut, dan iblis besar di alam semesta luar menyebabkan pertarungan yang menentukan. Setelah itu, dia diserang oleh dua penguasa tertinggi dan jatuh, dan akhirnya mengutuk dirinya sendiri menjadi reinkarnasi abadi. Dan api iblis di luar domain adalah api unik di alam semesta, dan itu tidak akan ada di alam semesta di dalam domain. Tan Yun diam-diam berpikir, api iblis luar tidak pernah dibiarkan dari jurang pemakan jiwa, tetapi seseorang dengan sengaja menempatkannya di jurang pemakan jiwa. Dan apa yang disebut bahan alami dan harta bumi juga harus dimasukkan ke dalam. Begitu seorang abadi memasuki jurang pemakan jiwa, dia akan ditelan oleh kekuatan jiwa, kekuatan abadi. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengerutkan kening. Mungkinkah ada formasi besar yang melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi di jurang pemakan jiwa? Dan beberapa orang memasukkan harta surga, material, dan bumi ke dalam jurang pemakan jiwa, hanya untuk menarik orang untuk datang. Tujuan datang ke sini adalah untuk memberikan kekuatan jiwa dan kekuatan abadi ke formasi besar. Memikirkan hal ini, Tan Yun melirik Qianxian dan bertanya, dalam jurang pelahap jiwa, selain melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi, dapatkah dia juga melahap hal-hal lain? Mencium pidato itu, Qianxian berkata, saya ingat. Saya juga mendengar seorang penatua mengatakan bahwa semakin dalam, semakin pada akhirnya akan melahap esensi darah. Penatua di mulut Qianxian tidak lain adalah ayahnya, Ouyang Duantian. Melahap kekuatan jiwa, kekuatan abadi dan bahkan esensi darah. Itu juga terkait dengan iblis ekstrateritorial. Memikirkan ini, Tan Yun tiba-tiba terbangun dan hatinya terkejut. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Di dalam jurang yang melahap jiwa, pasti ada arai kebangkitan langit yang besar. Sangat mungkin bahwa tujuannya adalah untuk dilahirkan kembali dengan menyerap kekuatan jiwa, kekuatan abadi, dan darah manusia setelah orang kuat yang tak tertandingi di antara iblis dari dunia luar telah jatuh. Karena Chaos Supreme dan Siyuan Supreme ada di sini, mereka tidak punya alasan untuk menemukan api iblis di luar wilayah itu. Sepertinya dua penguasa tertinggi benar-benar memiliki kesepakatan dengan iblis asing. Kalau tidak,
bagaimana mereka bisa membiarkan jurang pelahap jiwa muncul di dunia abadi 9 surga? Selain itu, dua penguasa tertinggi harus tahu asal-usul makam abadi. Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, apa yang kamu lakukan untuk membantu iblis asing terlahir kembali? Tan Yun berpikir lebih, dan kemarahannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aku harus pergi ke bagian terdalam dari jurang maut dan mencari tahu. Pada saat ini, suara Qianxian itu menyela pikiran Tan Yun. Tan Yun, apa yang kamu pikirkan? Ah, tidak apa-apa. Tan Yun menunjuk ke api iblis ekstrateritorial dalam gambar memori dan berkata, saya ingin tahu jenis api apa api ini dan mengapa saya belum pernah melihatnya. Itu normal bahwa Anda belum melihatnya. Saya bertanya kepada banyak pendahulu setelah saya mengeluarkan api dari jurang yang memakan jiwa. Saya bertanya kepada banyak senior, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Tapi bagaimanapun juga, kurasa tingkat apinya harus mencapai tingkat menengah ranah kekaisaran. Setelah itu, Qianxian melihat kedalaman hutan dengan sedikit ketakutan dan berkata, Tan Yun, saya hanya pergi ke sini dan masuk ke dalam. Saya tidak tahu apa-apa tentang medan atau apapun. Haruskah kita masuk lebih dalam? Tan Yun menepuk bahu Qianxian berkata, ini akan masuk ke dalam, tapi tidak sekarang. Kami akan menunggu di sini selama 30 tahun, dan kemudian masuk lebih dalam. Apa? 30 tahun? Qianxian menatap matanya yang indah, penuh kepanikan. Tan Yun, kita telah memasuki lebih dari 6 tahun, dan dalam 30 tahun lagi, kita akan berusia lebih dari 36 tahun. Untuk waktu yang lama, meskipun kita dapat menyerap kekuatan abadi di batu abadi terbaik untuk memulihkan kekuatan kita, tetapi jiwa kekaisaran saya telah ditelan untuk waktu yang lama. Saya khawatir kita akan menjadi pusing saat itu. Apalagi, dalam 30 tahun, jika kita bertemu Mo Changfeng, Mo Changsheng, Bai Xiao, dan lainnya, kita akan mati. Pokoknya, Mo Changfeng dan Mo Changsheng adalah kekuatan besar dari tingkat pertama Kaisar Agung. Selain itu, melindungi 4 saudara laki-laki Bai Xiao, terutama 4 yang lama, adalah yang kuat dari tingkat ke-11 Raja Kaisar. Kuncinya adalah memasuki jurang yang melahap jiwa bersama kita pada saat yang sama. Dia juga harus melahap batu abadi terbaik untuk memulihkan kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, jiwa kaisarnya jauh lebih kuat daripada jiwa kita. Saat itu, aku khawatir kita akan bingung, dan orang-orang akan tetap sadar. Mendengar pidato itu, Tan Yun melihat Qianxian yang menyedihkan. Tan Yun menundukkan kepalanya di telinganya dan berbisik, aku memberitahumu sebuah rahasia. Kekuatan fagositik di jurang pemakan jiwa tidak akan berdampak sedikit pun pada jiwa kekaisaranku. 30 tahun kemudian, jika Anda benar-benar bertemu Mo Changfeng dan Mo Changsheng, 66 tahun telah berlalu sejak mereka menghabiskan 30 tahun di jurang makan jiwa. Pada saat itu, saudara-saudara tidak memiliki kekuatan dan diperkirakan bingung. Saat itu waktu, aku punya caraku sendiri untuk membunuh mereka. Adapun 4 bersaudara, Huang Xuan, Bai Xiao, akan mudah untuk berurusan dengan mereka ketika saatnya tiba. Apa yang kita takutkan? Setelah mendengar ini, Qianxian terkejut dan berkata, apa, jiwa kekaisaran Anda belum ditelan? Itu luar biasa. Setelah shock, ada rona merah di wajah Qianxian, dan berkata, kuning macam apa setiap hari dan setiap hari. Ini benar-benar jelek. Tan Yun berkata sambil tersenyum, yang tertua, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat adalah putih. Bukankah keempat keledai botak tua ini berwarna hitam dan kuning? Itu tidak masuk akal. Orang-orang tidak ingin berbicara denganmu lagi.